Selamat datang Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ardi, Kepala Bidang untuk Komunikasi Informasi Publik di Kabupaten Baru, benar ya? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik. Iya. Apa dibuka Pak? Apa? Oh iya. Iya, buka aja ya. Baik. Sehat kondisi. Masih muda saya lihat ini ya. Luar biasa. Pengalamannya sudah cukup banyak juga di pemerintahan. Apa kabar ini? Bagaimana baru saya lihat berduka ini hari ini, Pak? Baru sekarang ini kita memiliki perasaan yang sedikit berbeda. Sebagian masyarakat bahagia karena penyelenggara pemilu berhasil melaksanakan pemilu yang jujur, adil. Kemudian masyarakat terfasilitasi sampai 80% lebih persentase pemilih yang aktif, naik 10% dari pilkada sebelumnya. Padahal ada pandemi Covid, tapi masyarakat tertarik untuk terlibat dan menyerahkan hak politiknya. Yang kedua, selain masyarakat bahagia dengan penyelenggaraan pemilu, kami juga sedang berduka atas berpulangnya salah satu tokoh nasional yang mempengaruhi Baru bahkan sampai mungkin sejak tahun 1972 sampai 2020 ini. Tokoh nasional juga. Tokoh nasional. Iya. Pak Malkan Amin. Pak Malkan Amin. Hampir setengah abad beliau, hampir 50 tahun beliau memberikan pengaruh yang besar ke Baru. Iya, kami juga dari Parepare turut berduka karena juga beliau bagaimanapun juga punya hubungan emosional dengan masyarakat yang ada di Parepare. Bukan hanya aja Parepare tapi nasional ya. Sulawesi Selatan. Kebetulan aja mungkin beliau berasal dari Kabupaten Baru, betul ya? Pak Malkan Amin kelahiran Kabupaten Baru ya? Iya, kelahiran Kabupaten Baru. Iya. Orang Sumpang Minangaya. Orang Sumpang Minangaya. Iya, di Kabupaten Baru, bukan Sumpang Minangaya Parepare. Iya. Di Parepare juga ada Sumpang Minangaya. Betul. Pak Ardi, sudah berapa lama nih menjadi pegawai negeri sipil PNS di Kabupaten Baru ini? Saya Fakultas Hukum UNAS 2001, selesai 2005. Kemudian 2 bulan setelah selesai menjadi seorang sarjana hukum, saya terangkat menjadi CPNS tahun 2006. 2006 ya? Ya, sekarang sudah 2020, jadi kurang lebih 14 tahun. 14 tahun ya? Awalnya terangkat di dinas mana itu Pak? Saya agak sedikit, kalau ditanyakan terangkat di mana, karena saya 14 tahun pernah duduk di meja dan di kursi yang sama. 14 tahun? Ya. Sebelum menjadi PNS itu? Sebelum menjadi Kepala Bidang Humas. Sebelum menjadi Kepala Bidang Ya, Humas? saya terangkat menjadi CPNS di bagian hukum, sekretariat daerah. Kemudian menjadi Kepala Subbagian Perundang-undangan dengan kursi dan meja yang sama selama 14 tahun. Nanti setelah tanggal 7 Januari 2020, kemudian dipromosi naik ke eselon 3B sebagai Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik. Jadi kalau pengalaman di instansi Sudah cukup banyak ya? baru 2 ini. Baru 2 ya? Baru sekretariat daerah di bagian hukum dan bidang humas di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik. Iya. Tapi kalau sebagai tim ataukah panitia-panitia, saya kebetulan banyak dilibatkan. Saya pernah jadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten, sekarang Bawaslu, 2010 sampai 2014. Saya pernah menjadi tim analis mengenai dampak lingkungan, AMDAL ya? ya, tim AMDAL, tenaga ahli di beberapa pekerjaan pemerintah, kemudian sebagai kuasa hukum di beberapa kasus-kasus pemerintah. Iya. Tapi semuanya basicnya karena basic hukum. Ya. Tapi memang cita-cita mau jadi abdi negara seperti itu ya. Dan selama ini, selama tugas 14 tahun ini bersemangat, enjoy saja dengan pekerjaan. Saya cita-citanya pengacara. Iya. Cuman karena orang tua berharap lebih bahwa kalau memungkinkan bisa jadi seorang pegawai, ya alhamdulillah saya lulus pada saat mendaftar pertama kali ini. Sama saja kan pengabdian juga. Ya, apalagi kalau tidak salah Kepala Bidang untuk hubungan kemasyarakatan ya. Ya, ini kan Bidang erat Informasi dan kaitannya ya. Komunikasi. Jadi erat kaitannya dengan komunikasi, kemudian juga bagaimana aturan-aturan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena negara kan pada dasarnya adalah bagaimana masyarakatnya taat akan hukum. Nah, selama di bidang ini apa yang dilakukan khususnya di bidang humas ini selama ini? Jadi kalau kehumasan itu urusan pemerintahan yang sudah ada
sebelumnya. Tapi kalau informasi dan komunikasi publik, kalimat komunikasi publik ini yang kemudian sesuatu yang baru untuk pemerintah daerah Kabupaten Baru. Karena sebelumnya itu dikenal dengan istilah pejabat pengelola informasi daerah atau PPID. Jadi PPID yang mana di Baru ini bukan sebagai sebuah jabatan yang memiliki eselonisasi, tapi kalau Kabid Humas Informasi dan Komunikasi Publik yang juga secara ex officio sebagai PPID utama berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kata Kabid Humas Informasi dan Komunikasi Publik itu kemudian menjadi sesuatu yang wow, ada seorang pejabat yang diberi kewenangan untuk berkomunikasi secara publik di WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram. Nah, ini yang kemudian membuat publik memiliki semacam keleluasaan ke saya secara pribadi maupun selaku jabatan, dan menerima berita-berita atau informasi yang kami share sebagai sesuatu yang milik bersama. Jadi ada sesuatu yang menurut saya dalam 1 tahun terakhir ini yang membuat masyarakat kita ini bahagia dengan adanya jabatan ini. Karena mereka bisa mengklaim bahwa ini informasi yang A1, valid, sumber terpercaya, dan pasti bisa dimiliki oleh kita semua. Jadi saya tidak mengklaim bahwa berita tersebut adalah berita yang harus minta isi dulu. Kalau Anda dapat berita itu disebar oleh kami, bidang kami di Psikominsta, maka berita itu adalah milik kita bersama. Silahkan lipat gandakan, share, letakkan di Facebook, YouTube kalian, di WA kalian kayak gitu. Karena yang pada dasarnya kan pemerintah itu adalah melayani masyarakat, dan masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan informasi sejauh mana pemerintah bekerja untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di situ. Betul. Mau tidak mau, masyarakat juga butuh informasi-informasi. Biasanya yang diinginkan masyarakat Baru informasi apa saja, terkait dengan apa saja terhadap pemerintah Kabupaten Baru? Kalau informasi yang paling banyak, bantuan mungkin, yang paling banyak ditanyakan itu memang agak sedikit klasifikasinya, karena saya masuk menjadi Kabid Humas itu tanggal 7 Januari 2020. Kemudian kami pertama meliput terkait dengan banjir besar pada saat itu. Kemudian ada warga yang terjebak di antara 2 sungai di Malusita Nepo, Manuba. Setelah itu masuk ke kegiatan besar dalam hal ini Hari Jadi Baru dengan beberapa, ada sekitar 17 rangkaian acara. Kemudian setelah itu masuk COVID. Nah, ketika COVID, tiba-tiba suasana berubah. Masyarakat banyak bertanya ataukah meminta informasi tentang perkembangan kebijakan terkini. Karena mereka work at home, bekerja dari rumah. Banyak sistem komunikasi yang dibangun berdasarkan surat edaran, pengumuman, saluran-saluran komunikasi. Karena pegawai-pegawai yang ada di Pemda itu tidak lagi terkonsentrasi masuk apel pagi kemudian diberikan arahan, tapi mereka di rumah masing-masing. Jadi distribusi informasi dan komunikasi memang harus intens. Bahkan satu hari itu kami kadang men-share 3-4 berita untuk perkembangan terkini terkait dengan aplikasi tertentu, atau menggunakan misalnya WA, WhatsApp, atau Facebook dan lain-lain. Apa biasanya ada, atau ada aplikasi khusus yang digunakan? Saya selaku Kabid Humas dimasukkan di beberapa WA grup milik masyarakat atau publik Baru. Ada sekitar 27 WA grup yang saya masuk, dan semuanya saya kirimkan informasi secara bersamaan, secara simultan. Nah, ini kan tadi sebelum COVID dan pada saat COVID, apalagi sekarang adalah penerapan new normal kan sangat berbeda. Apalagi dari sistem kinerja pemerintah kabupaten. Bagaimana pemerintah kabupaten di sana menyikapi terkait dengan bagaimana kinerjanya? Apa terhambat, terganggu, atau ada sistem lain yang digunakan? Pertanyaannya ini menarik. Saya rasa teman-teman juga yang mendengar wawancara bersama Pijar News ini juga tahu bahwa jawabannya adalah sesuatu yang dilakukan setiap harinya. Jadi ada 4 hal besar yang diubah oleh pandemi COVID ini. Pertama adalah masyarakat bekerja dari rumah. Yang kedua adalah masyarakat go virtual.
semua dilakukan secara virtual. Yang ketiga adalah masyarakat kita kemudian empatinya lebih tinggi. Yang terakhir itu faktor ekonomi yang diubah. Nah, ekonomi. Nah, karena kita banyak work at home, kerja dari rumah, maka secara otomatis yang berubah adalah bagaimana sumber informasi, alur perintah, instruksi, pelaporan, disiplin dan kinerja terukur masuk ke pemerintahan. Nah, kami dari pemerintah Kabupaten Baru kebetulan pada saat ini kan sekarang sudah memasuki era new normal. Ya. Di era new normal ini penerapan protokol kesehatan COVID dengan 3M itu, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kami sisa penyiapan sarana prasarananya, fasilitasnya. Tapi kalau yang sebelumnya, memang kami membuat sebuah kebijakan, pemerintah daerah membuat kebijakan dengan peraturan bupati, sebelumnya dengan surat edaran sesuai dengan kebijakan nasional. Nah, untuk terkait work at home, kerja dari rumah. Tapi itu sudah tidak up to date. Ya, kerja dari rumah itu sudah tidak up to date. Karena kita sudah masuk ke era new normal. Bahkan sebentar lagi, karena kita akan melakukan kampanye ataukah sosialisasi terkait dengan vaksin COVID. Ya, termasuk bagaimana pola-pola pemulihan ekonomi nasional. Nah, terkait go virtual dari 4 tadi yang saya bahasakan yang berubah di COVID ini. Yang kedua adalah go virtual. Sekarang pegawai negeri sipil di Baru ini semuanya sudah memahami bagaimana memanfaatkan secara maksimal teknologi. Semuanya update di Facebook, di WhatsApp. Sebagian besarnya memahami bagaimana menggunakan Zoom meeting. Bagaimana membaca berkas atau mengirim berkas melalui email atau saluran-saluran via teknologi informatika. Nah, yang ketiga mengenai empati ataukah rasa sayang yang besar antar sesama PNS kepegawaian. Muncul sebuah perasaan untuk saling berbagi, saling berkoordinasi, saling berkomunikasi yang sebelumnya ego sektoral agak sedikit kuat. Kemudian sumber daya manusia masing-masing membawa dirinya. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, kita akhirnya terhimpun dalam sebuah komunikasi yang terbuka. Jadi koordinasinya tambah lancar ini. Koordinasinya tambah lancar. Kemudian juga terkait dengan kinerja pemerintah kabupaten ini, ada tidak penurunan dari dampak COVID ini? Misalnya kegiatannya tahun 2020 ini ada 2000 kegiatan misalnya. Kemudian karena dampak COVID diturunkan menjadi sekian. Ada seperti itu ya? Kalau itu diukur dari sistem anggaran pasti ada karena sudah 4 kali refocusing. Tapi kalau diukur dari kinerja, kan anggaran itu beda dengan kinerja. Ada pekerjaan yang harus dianggarkan, sehingga ketika tidak dianggarkan tidak jalan. Makanya itu yang karena anggarannya direfocusing, akhirnya pekerjaannya tidak dilaksanakan. Tapi hampir semua pegawai pemerintah kami ini terus memproduksi. Ada beberapa pekerjaan yang diefisiensikan atau pekerjaan-pekerjaan yang berupa inovasi, hal-hal baru, sehingga bisa dikatakan berimbang lah. Berimbang. Mungkin turun dari sisi anggaran, mungkin pekerjaan-pekerjaan besar itu tidak dapat dilaksanakan, tapi di sisi lain ada juga yang naik intensitas pekerjaannya, terutama individu-individu yang memiliki kapabilitas, kompetensi, kemudian mau berinovasi, akhirnya mereka juga menaik dia punya kinerja. Jadi padahal ada sisi plus minusnya ya. Memang kan dampak COVID ini cukup terasa juga apalagi masyarakat. Nah, terkait dengan humas tadi, hubungan masyarakat informasi komunikasi, ini kan tentu juga masyarakat Kabupaten Baru juga merasakan dampak penurunan ekonomi. Kita melihat bahwa ini kan secara nasional juga, bukan nasional, secara dunia dampak penurunan daya beli masyarakat, pendapatan menurun. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Baru ini? Baru beruntung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru beruntung. Baru
Dari segi wilayah letak geografis, kami punya gunung, kemudian lembah, kemudian daerah persawahan, perkotaan, dan kemudian laut. Jaraknya itu tipis, dia tidak lebih dari 20 km dari tepi pantai sampai ke puncak gunung yang menjadi perbatasan ke daerah selanjutnya. Dalam hal ini Sopeng dengan Bone, Sopeng, Bone, Sidrap, termasuk Pangkep. Nah, dari kelima daerah ini, gunung, lembah, sawah, kota dengan lautnya, pesisir dan lautnya, cuma satu wilayah yang terdampak, yakni kota. Kota saja ya. Kota saja yang terdampak. Artinya ada 1/4, ataukah kita karena laut kan tidak ada yang huni ya. Ada 1/4 wilayah baru ini, cuma satu wilayah saja yang terdampak. Dari 4 bagian ini cuma 1/4 saja yang terdampak, ini wilayah kota. Kenapa? Karena mereka tergantung dari alur uang, distribusi barang dan jasa. Sedangkan pandemi COVID ini mempengaruhi itu. Nah, tapi daerah seperti pesisir laut, mereka semakin intens mengambil air ikan, kemudian memakan sendiri ikannya, kemudian menjualnya ke sekitar situ. Mereka juga terdampak, tapi tidak terlalu signifikan. Bahkan mereka lebih serius lagi untuk mencari rezeki di laut, karena tidak ada istilah hambur-hamburkan uang di tempat-tempat seperti ke Pareka atau ke Makassar. Begitupun dengan petani kami ini justru semakin serius untuk bertani dan berladang. Akhirnya terjadi surplus ataukah peningkatan penghasilan di sektor pertanian. Karena mereka semakin serius, tidak ada gangguan ataukah keinginan untuk pergi jalan, nongkrong di kota, warkop main apa dan sebagainya. Mereka justru serius bertani, berkebun, akhirnya hasilnya justru meningkatkan ekonomi mereka ya. Meningkatkan jadi ekonomi. Berarti ini sisi baiknya dari COVID ini ya. Mungkin juga hanya masyarakat perkotaan tadi karena interaksi dengan masyarakat agak terbatas. Apalagi pedagang, warkop mungkin sempat ditutup, angkutan juga agak menurun. Alur uang, arus barang dan jasa, ekspor keuangan dengan arus barang dan jasa itu dihambat oleh COVID. Tapi di sektor pekerjaan yang berhubungan dengan alam, berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, enggak. Karena tidak berhubungan dengan uang langsung. Berarti dari sisi geografis Kabupaten Baru sangat beruntung karena memiliki laut, memiliki gunung, memiliki hutan, memiliki kota, lembah lengkap. Nah, kalau tidak salah ini juga ada beberapa sektor seperti wisata, pertanian, kemudian sektor jasa dan lain-lain. Sebenarnya sumber utama dari Kabupaten Baru ini selain dari sektor pertanian, kemudian laut persoalan laut, kemudian jasa. Apa sih sebenarnya yang menopang ekonomi Kabupaten Baru ini? Ada 2 paradigma untuk menjawab itu. Yang pertama bahwa paradigma klasik kita pertanian yang kemudian dijadikan sebagai andalan. Baru menganggap bahwa wilayah pertaniannya cukup mumpuni dengan produksi kacang, jagung, padi. Nah, kemudian mau distimulus, diintensifikasi, diekstensifikasi, supaya bisa berlipat ganda. Itu berhasil oleh Pemda. Cuman pasti dia tidak bisa menjadi unggulan. Kenapa? Karena kita punya kabupaten lain di Sulsel ini yang dianugerahi lahan pertanian yang berkali lipat. Luas luas seperti Sidrap, Pinrang. Otomatis kami tidak bisa bersaing, palingan menopang sedikit untuk masyarakat kami sekaligus membagikannya ke tidak bisa dijadikan sebagai sektor unggulan. Kalau visi baru sebenarnya apa nih? Visi misinya baru ini. Visi misinya baru, visi saja mewujudkan Baru yang maju, sejahtera, taat asas dan bermartabat, bernafaskan keagamaan. Dan ini bisa terwujud karena dari segi geografis tadi dimiliki semua, ada lautnya, ada gunungnya, ada pertaniannya. Makanya saya kalau paradigma baru yang kami sedang support sekarang ini di bidang
Humas Informatika dan Komunikasi Publik adalah baru sebagai daerah berbasis sektor jasa dengan kawasan ekonomi khusus yang menjadi sentrum berpikirnya. Nantinya di sana ada industri besar, industri menengah, kemudian pusat UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, yang mensupport alur laut kepulauan internasional 2 yang menghubungkan antara kawasan yang ada di Cina sebagai pasar nantinya. Kemudian ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Kami berharapnya masyarakat pertanian yang ada, perkebunan, tetap konsisten dengan paradigma itu bahwa kita harus perlu intensifikasi, mengefisiensi dan mengefektifkan lahan yang ada, tapi bukan menjadi sebagai sebuah unggulan. Mereka harus berpikir secara sosial, politik, dan ekonomi bahwa unggulan baru untuk kedepannya adalah unggulan yang berdasarkan sektor kawasan ekonomi khusus ini, industri dan jasa. Maka mereka budaya petani, budaya pekebun maupun budaya nelayan harus di-updating, menyesuaikan dengan budaya sebagai daerah yang akan menjadi tujuan investor, tujuan pariwisata, tujuan industri, di mana mereka tidak boleh panik kalau misalnya ada masyarakat baru, orang baru yang ada di baru. Mereka harus melihat mereka sebagai orang yang datang membawa rezeki. Kalau masyarakat petani begitu melihat orang luar, mereka akan, siapa itu? Kenapa ke sini? Punya selidik, kemudian melakukan hal-hal yang membuat tidak nyaman kalau masyarakat petani yang klasik. Tapi kalau sudah masuk ke sektor jasa, maka kita akan menerima semua yang datang sepanjang mereka tertib dan taat aturan. Berarti di Kabupaten Baru tengah mempersiapkan bagaimana masyarakatnya sudah siap menerima pasar global atau sistem perdagangan, bukan hanya dari nasional tapi juga untuk keluar kawasan luar negeri. Kalau tidak salah di Baru itu ada investor beberapa yang menangani persoalan industri seperti industri kelistrikan dan lain-lain. Benar ada dari luar itu membangun pembangkit listrik di sana. Kita punya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap di bawah Salote. Dia awalnya 2 kali 50 megawatt, kemudian ditambahkan lagi, dikembangkan lagi. Bahkan karena ini pakai perusahaan negara, PLN, PT Indonesia Power, mereka berkembang terus, kemudian mensupport masyarakat sekitar sebagai corporate social responsibility. Juga banyak bekerja sama menggandeng pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat untuk mensupport human resource, sumber daya manusia di sana, untuk mereka bangkit dan berdaya berdasarkan support dari PLTU tadi ini, Indonesia Power ini. Terakhir adalah ini yang sementara digagas, membuat sebuah skema biomas istilahnya. Artinya limbah masyarakat yang organik itu diminta untuk diolah, kemudian menjadi briket ataukah menjadi pelet, bahan bakar, yang kemudian akan diserap masuk oleh PLTU bawah Salo ini sebagai campuran dari batu baranya saat ini memudahkan proses pembakaran. Ini yang sementara digagas oleh Pemda, meminta masyarakat memahami ini, kemudian meminta para petani membentuk kelompok atau unit-unit yang tersentralisasi nantinya, sehingga limbah-limbah organik mereka dapat dihimpun, dikumpul, diuji, kemudian dibuatkan mesin pencacahan, difermentasi sehingga dia menjadi briket ataukah pelet. Yang briket dan pelet ini pasti jika memenuhi standar akan diserap oleh PLT Bawah Salah. Berarti ada industri dari luar yang sudah masuk. Tentu ini juga sebagai humas memahami kultur dan budaya masyarakat yang ada di Baru. Nah, sebenarnya kultur budaya masyarakat di Baru ini seperti apa sih? Apakah sudah siap ini dengan visi tadi itu untuk menerima pasar global dan lain-lain? Saya orang Bugis asli. Saya Bugis Baru asli. Saya besar di Kecamatan Tanah Tiraja. SD di SD Impres Marwala. Kemudian SMP di SMP Rala, SMA di SMA Arab Poy Tanah Tigelau, sebelum kuliah di Fakultas Hukum UNAS. Saya paham sekali bahwa budaya Bugis Baru itu dia terbagi atas beberapa
yang saling mempengaruhi. Pengaruhnya karena faktor geografis, wilayah pesisir, wilayah perkotaan dengan wilayah pegunungan. Ya. Nah, di wilayah pesisir, masyarakat pesisir dengan aksesnya yang keluar ke Pangkep, keluar ke beberapa daerah untuk mencari rezeki sampai ke Papua, sama kan menurut sejarah sampai ke Australia, ke luar negeri. Mereka pulang kemudian membawa kisah, membawa karakter, bahkan saling mempengaruhi. Akhirnya masyarakat pesisir di Baru ini mereka terbuka, berpikiran terbuka. Ada orang datang baru, mereka tahu bagaimana cara memperlakukan dengan baik, tidak penuh kecurigaan. Nah, kemudian masyarakat perkotaan Baru ini sumber daya manusianya banyak yang keluar mencari rezeki di luar, yang merantau. Akhirnya banyak pendatang yang mencari rezeki di Baru, akhirnya turun-temurun tinggal di Baru. Nah, ini masyarakat perkotaannya yang kemudian karakteristik yang mungkin ada yang secara sosial acuh-acuh, cuek atau membawa budaya dari daerah masing-masing ke Baru, tapi secara alamnya terbentuk kedamaian. Kenapa muncul kedamaian? Karena ternyata Baru ini sumber daya alamnya kurang, manusianya sedikit, sehingga masyarakatnya kemudian banyak berinteraksi sesama mereka pada Jadi mau bermusuhan kita sulit juga karena kita saling membutuhkan. Yang ketemu di pasar, yang ketemu di pesta, yang ketemu di kelompok-kelompok arisan atau kadang wanita itu mulu. Akhirnya mereka saling memahami karakter, saling melakukan pendekatan, akhirnya saling sayang, muncullah kedamaian di masyarakat perkotaan ini. Kalau di pedesaan itu adalah rumpun-rumpun keluarga. Karakter mereka, karakter masyarakatnya, karakter rumpun-rumpun keluarga. Karena memang buat Baru ini kan awalnya adalah pecahan-pecahan kerajaan, di mana ada 4 kerajaan besar yang kemudian melebur menjadi satu daerah, di mana tahun 1959 dibuat sebuah undang-undang dan disebutlah Kabupaten Baru lahir sejak saat itu. Sekarang usianya sudah 60. Februari tahun depan dia masuk ke 61. Nah, kerajaan-kerajaan ini dia penguasa wilayah. Nah, wilayah-wilayah pegunungan biasanya dimukim atau dihuni oleh masyarakat yang homogen. Pada Jadi masih erat kultur gotong royongnya di situ ya. Betul, masih erat. Ada satu lagi nih terkait dengan kultur budaya kita masyarakat. Apakah juga di Baru seperti itu terkait dengan masyarakat tradisional? Apakah masyarakat Baru ini sebagian besar sudah memahami bahwa pentingnya teknologi, kemudian pentingnya pendidikan untuk kedepannya nanti ini agar bisa lebih sejahtera, daerah bisa bagus, negara bisa bagus, terutama dari sisi ekonomi dan budaya. Kan biasanya kita juga ada nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting pintar kau bertani, cari uang, banyak uang, kaya, selesai. Bagaimana budaya seperti ini di Baru? Saya tadi membagi 3 wilayah pegunungan, perkotaan dengan pesisir. Kalau di wilayah pesisir, mereka menganggap bahwa sumber daya alam yang ada itu melimpah, karena hanya dengan memancing mendapat 2-3 ikan, mereka sudah bisa menghidupi satu hari sehari-hari itu. Akibatnya banyak masyarakat pesisir yang menganggap bahwa uang itu mudah. Karena uang itu mudah, tingkat pendidikan kemudian dijadikan urutan kesekian untuk mengangkat harkat dan derajat keluarga. Mereka biasanya mensasar ke profesi atau ke pekerjaan seperti tentara, polisi, guru dan sebagainya. Mensasar. Nah, banyak juga faktor di wilayah pesisir yang membuat tenaga kerja dalam hal ini pemancing, pakai dan sebagainya yang harus membawa mereka keluar dari pulau Sulawesi pergi ke pulau yang seperti ke Kalimantan ataukah ke laut ke laut-laut sekitar Irian Jaya.
Akhirnya banyak yang putus sekolah. Tapi mereka bukan berarti putus sekolah kemudian tidak mampu mencari rezeki. Tapi justru karena mencari rezeki sehingga sekolahnya tidak menganggap pendidikan sebagai jalur yang ideal yang ditempuh. Nah, wilayah pegunungan baru ini dari segi konstruksi geografisnya dia adalah tanah lapisan dalam yang menyeruak ke atas. Jadi baru sebenarnya dia lempeng benua yang menyeruak naik ke atas, sehingga batuan-batuan ultra basah dari sedimen lapisan ketiga dari kerak bumi ini yang naik ke atas dan terangkat sedikit humus di sana, banyak bebatuan, sehingga bisa dijustifikasi bahwa sumber daya alam yang ada di Baru ini tidak begitu subur. Tanahnya tidak begitu subur. Dia tanah linosol. Dia kemerah-merahan, kemudian bebatuan, sulit, mungkin kelihatannya rapuh, tapi tidak subur karena bukan humus. Seperti itu. Memang ada gunung api purba, tapi letaknya di Maros sana. Kalau di Baru dia tanah dalam yang kemudian menyurat naik ke atas, sehingga Baru ini dia stabil dari segi gempa, karena batuannya di batuan solid. Tapi karena sumber daya alam yang kurang mendukung, kemudian ditimpali dengan sistem keadilannya yang maha kuasa, orang-orang Baru yang berada di pegunungan diberikan sumber daya manusia yang cemerlang. Mereka cerdas, pemberani, kemudian tangguh, ulet, penyabar. Akhirnya banyak yang keluar menjadi perantau ke Kalimantan, banyak berhasil. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana dengan pendidikan? Di sini mereka yang menjadi generasi pertama setelah fase kemerdekaan, yang keluar kemudian pergi ke Toli-Toli, pergi ke Kendari, pergi ke Kalimantan, atau pergi ke Papua membuat kebun, mencari rezeki, menjadi pedagang, menjadi pengusaha. Ini kemudian memang mereka tidak kembali ke Baru, menetap di sana. Nah, mereka yang memanggil orang Baru datang ke sana. Nah, orang-orang Baru kemudian generasi kedua datang ke sana, membuka lahan baru. Inilah yang kemudian PP pulang pergi. Mereka kadang punya 2 KTP, 2 domisili. Daerah tempatnya mencari rezeki, Kalimantan, Toli-Toli, Kendari, maupun Papua, dengan Baru sendiri. Nah, inilah yang kemudian melihat bahwa pendidikan sebagai ini generasi kedua, perantau generasi kedua. Karena perantau generasi pertama dia lebih banyak bermukim menetap di tempat dia merantau, turun-temurun beranak pinak di sana, seperti Bontang, Sangatta dan sebagainya. Perantau generasi kedua yang kemudian pulang pergi karena mungkin teknologi transportasi sudah semakin tinggi, semakin mudah semakin lancar, dia pulang pergi. Pulangnya mereka kemudian inilah yang menstimulus bahwa untuk sejahtera kuncinya di pendidikan. Dan ini sudah mulai disadari oleh masyarakat Baru sendiri. Masyarakat pegunungan menyadari ini di medio tahun 70-an, 80-an. Mereka sudah tahu jalur untuk menjadi seorang tentara, jalur menjadi seorang guru, jalur untuk menjadi seorang perawat, birokrasi. Akhirnya wilayah-wilayah pegunungan seperti yang di Pujananti, Tanah Kiriaja, mereka punya rumah yang kelihatan lebih sejahtera dibandingkan wilayah yang di pesisir. Karena mereka sudah itu tadi bahwa jalur pendidikan adalah jalan yang terbaik saat ini. Nah, ini kan Baru, Kabupaten Baru memiliki daerah yang sangat luas. Tentunya masyarakatnya tersebar di beberapa pelosok. Nah, mungkin tugas daripada komunikasi informasi khususnya di Humas, di Kominfo ini tentu punya tugas yang berat, bagaimana bisa menyebarluaskan informasi merata ke semua pelosok-pelosok ini. Nah, bagaimana sistem yang dilakukan nanti ini untuk penyebaran luasan informasi khususnya terkait dengan pendidikan, edukasi, formasi dan lain-lain? Saya dilantik tanggal 7 Januari 2020. Pada saat dilantik menjadi pejabat kepala bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik. Kebetulan sarana prasarana belum ada. Sarana prasarana belum ada, sistem penganggaran pada saat itu belum juga ada. Nanti di bulan keempat setelah dilantik, nanti bulan 5 baru bisa ada sistem penganggaran. Kemudian sumber daya manusia yang kami gunakan, saya di kantor cuma bertiga, saya dengan 2 orang kepala seksi yang aktif.
Setelah itu tidak ada staf lagi, jadi praktis cuma bertiga ya, menangani kabupaten baru cukup luas ini ya. 3 faktor ini, sumber daya manusia yang kurang, baru tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman karena baru, sarana prasarana yang minim dengan sistem penganggaran yang terbatas, akhirnya memunculkan empati dari wartawan jurnalis baru yang mengetahui kondisi ini. Mereka kemudian bersimpati, kemudian datang dan mengajukan diri, saya siap untuk membantu Mas. Kemudian semuanya berkomitmen, ayo kita sama-sama membantu Mas. Nah, 38 wartawan kami ini terdiri dari cetak, online, influencer, youtuber, kemudian desain grafis yang 38 orang ini yang kami sebut sebagai wartawan baru, wartawan Pemda, yang berkomitmen untuk membackup kehumasan, informasi dan komunikasi publik. Mereka tidak jelas kapan dibayar, tidak jelas dibayar berapa, ikhlas membantu untuk daerahnya, untuk baru. Stimulusnya ada 2. Yang pertama adalah narasi Al-Barru sebagai baru baik, di mana wartawan baru ini, jurnalis, influencer, kita berharap mereka menjadi cendekiawan baru baik. Cendekiawan itu wartawan termasuk cendekiawan, karena mereka mencari rezeki dengan menggunakan intelektualnya. Nah, stimulus yang kedua selain menasionalkan isu bahwa Al-Barru dan baru baik, juga kita mau menjadi pusat ekonomi, kegiatan ekonomi di Indonesia Timur untuk menopang ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Jadi 2 ini yang kemudian menjadi spirit teman-teman. Tagline baru baik, sehingga memberitakan hal yang buruk pun harus dengan narasi yang baik. Covid itu, penyakit itu, orang meninggal itu kan berita buruk. Berita duka, berita yang tidak bagus didengar. Tapi teman-teman mengolahnya dengan narasi yang baik, sehingga masyarakat tidak merasa was-was. Memang harus memenuhi protokol kesehatan Covid setelah diedukasi, tapi mereka tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang hantu, menakutkan sedemikian rupa, sepanjang memenuhi standar. Nah, narasi yang kedua bahwa baru ingin menopang ibu kota negara baru dengan sebagai pusat kawasan ekonomi khusus yang harus damai, tentram, kemudian minim dari hambatan dan gangguan dari segi internal, sehingga menggoda masyarakat dunia usaha untuk datang berinvestasi. Nah, teman-teman wartawan sebagai cendekiawan baru baik, saya selalu menyebutnya sebagai cendekiawan baru baik, mereka menyadari ini. Akhirnya mereka berempati atas kondisi bidang humas, kemudian menyadari 2 isu sentral ini, bahwa Al-Barru yang disebut dalam Al-Quran, di mana penuh dengan limpahan kebaikan sehingga baru itu berarti baik, harus di-share ke publik secara nasional, dan kawasan ekonomi khusus untuk menjadi pusat ekspor impor dan penopang kawasan ibu kota negara, ini yang menjadi cita-cita bersama. Akhirnya mereka punya harapan untuk menjadi pejuang, setidaknya kalau bukan dia ataukah generasi kita yang menikmati, setidaknya anak cucu kita nantinya. Berarti masyarakat baru ini, khususnya teman-teman yang punya skill media di sana, sangat proaktif membantu untuk mengakselerasi pembangunan untuk menuju visi baru ini ya. Betul. Saya berutang ke teman-teman wartawan. Mungkin juga mereka berharap bahwa dengan majunya daerah mereka juga akan berdampak terhadap bagaimana kesejahteraan ekonomi, kemudian wawasan budaya akan meningkat lebih baik. Betul. Nah, mungkin terakhir ini Pak Ardi, harapannya kira-kira apa dalam menjalankan tugas ini, ada tidak harapan yang diinginkan terkait dengan bagaimana peran aktif masyarakat bisa ditingkatkan, kemudian juga bagaimana intervensi pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk membantu pemerintah Kabupaten Baru agar bisa berjalan sesuai dengan harapan dan bisa mengakselerasi lebih cepat nih pembangunan yang ada di Baru. Saya kalau ditanya mengenai komunikasi publik yang paling ideal, itu adalah visi Baru tadi, bahwa Baru mewujudkan daerah yang maju, sejahtera,
taat asas, bermartabat, bernafaskan keagamaan. Nah, 5 unsur ini harus dipahami oleh masyarakat kita, masyarakat baru sendiri, bahwa saya mulai dari belakang. Kata bernafaskan keagamaan di Al-Baru, masyarakat baru sudah tahu. Itu adalah limpahan kebaikan. Bahwa orang baru, isinya baru harus orang-orang yang berniat baik, berbuat baik, memiliki tujuan baik dan meraihnya dengan cara yang baik. Sehingga setiap perilaku, program kegiatan, narasi yang dikeluarkan, interaksi dengan pihak lain selalu harus bernafaskan nafas keagamaan. Keagamaan tidak gama kacau, keagamaan ketidakkacauan. Artinya sesuatu yang terjadi. Jadi damai selalu, tentram. Nah, kemudian bermartabat. Kalau semisalnya ada masyarakat baru yang tidak memahami ini, maka dia akan meruntuhkan martabatnya sendiri. Karena sebagian masyarakat baru sudah memahami bahwa baru ini ada dalam Al-Quran dengan semangat selalu mendapatkan limpahan kebaikan. Kalau mereka tidak berbuat baik atau tidak membuat kebaikan, maka dia sendiri yang tidak memiliki martabat. Siriku motor. Yang ketiga kemudian taat asas. Jadi asas adalah rukun. Dalam ilmu fikih itu rukun itu sepanjang terpenuhi, meskipun tidak terlalu banyak aksesoris, sepanjang rukunnya terpenuhi, asasnya terpenuhi, silakan. Jadi efisiensi dan efektivitas dalam berbuat sesuatu tersemat dalam kalimat taat asas. Kemudian kata sejahtera. Sejahtera itu sebenarnya ada 2, Mas Bagus. Sejahtera yaitu karena faktor pendidikan, yang kedua karena faktor kesehatan. Ukurannya ada 2. Kalau kesehatan bagus, itu pasti enak dia belajar. Kalau pendidikannya maju, pasti dia mampu untuk menjaga kesehatannya. Jadi kesehatan dan pendidikan ini saling menopang. Nah, baru sendiri untuk konteks saat ini, kami punya banyak hal yang istimewa di bidang kesehatan. Salah satunya Bu Dokter, Dokter Gigi Haji Hasna Samars, salah satu tokoh nasional saat ini dari salah satu partai di bidang ini. Basicnya dulu adalah Kepadidikan Kesehatan. Sehingga kalau berbicara tentang kesehatan, saya rasa baru sekarang yang paling maju, paling intens masyarakatnya untuk diedukasi di bidang kesehatan. Karena kami punya link nasional dengan Ibu Dokter. Nah, kemudian kalau berbicara tentang pendidikan, saya tadi sudah sampaikan bahwa masyarakat baru sumber daya alam kurang, sehingga sumber daya manusia sebagai bentuk kemahaadilannya yang maha kuasa, manusia kita diberikan kecerdasan, kemudian diberikan ketangguhan untuk merantau dan pulang, membawa kabar bahwa ternyata memang di luar itu pendidikan yang memegang ataukah kunci untuk sejahtera. Nah, terakhir kata maju. Nah, kata maju ini yang sementara kami dorong, karena dari 5 unsur visi baru, maju, sejahtera, taat asas, bermartabat dan bernafaskan keagamaan, sisa kata maju ini. Nah, kami punya semangat disebut dengan semangat Yassi Berui. Semua masyarakat baru, ayo beramai-ramai kita pahami makna kata maju dalam visi baru maju. Maju itu artinya tidak berada dalam kondisi yang sama seperti saat ini. Kalau dia tidak berada dalam kondisi yang sama dalam hal apapun, utamanya di bidang industri dan sosial politik masyarakat, kalau dia bergeser, Pak Bagus, itu kalau bergeser, sesuatu yang bergeser dari engselnya dalam dunia mekanika pasti mengalami gesekan. Dan setiap gesekan secara sosial politik ada tergerus, ada yang tergerus, bisa memantik emosi publik, bisa menstimulus sesuatu yang negatif di masyarakat. Tapi kalau kita mulai dari pemahaman bahwa ayo kita pahami dulu kata maju itu apa, risikonya ada. Kita memajukan pariwisata, risikonya adalah Anda akan melihat bule datang ke sini dengan membawa budayanya. Anda melihat baru yang maju di bidang industri, maka Anda akan melihat orang asing yang mungkin tidak sama perawakannya dengan kita, dan ngapain dia ke sini?
Padahal dialah yang membawa uang, membawa investasi, membawa perusahaannya untuk diinvestasikan ke baru. Dengan tidak memahami kata maju, maka Anda atau ke masyarakat baru tidak mempersiapkan diri, sehingga yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai tenaga kerja nantinya yang terampil maupun yang terdidik, tapi karena masyarakat baru tidak mempersiapkan diri, akhirnya mereka tidak mampu untuk berbuat atau bersaing, tersisi oleh alam. Untuk jabatan-jabatan yang membutuhkan terdidik dan terampil. Strategis. Saya kembali tadi ke testimoni akhirnya bahwa dengan memahami maju dan semangat Yasi Barui, saya yakin visi kita untuk mewujudkan baru yang maju, sejahtera, bertaat asas, bermartabat dan bernafaskan keagamaan akan sempurna. Itu mungkin yang saya mau sampaikan. Berarti ini harus pemerintah pusat harus lebih melihat fokus kepada baru dengan cita-citanya dan visi misinya ini agar bisa terwujud. Tentunya kan dengan bantuan dari bagaimana pusat bisa mendrive kembali. Ada benarnya apa yang kita mau sampaikan, Mas Agus. Cuman saya tidak mau menstimulus masyarakat berharap ke bantuan. Saya mau teman-teman atau ke masyarakat kita ini, termasuk utamanya medianya, wartawannya, menjadi gula bagi dirinya sendiri, mandiri gula, sehingga semutlah yang datang. Kita tidak perlu menyurati semut datang ke sini. Betul. Karena kalau kita manis, maka semut yang datang. Hanya datang Oke, luar biasa nih Ardi. Dan kami berharap mudah-mudahan cita-citanya terwujud. Kemudian juga mudah-mudahan juga masyarakat baru dengan pilkada yang sudah selesai dengan damai ini bisa mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera sesuai dengan visinya tadi. Dan juga kami juga berharap Ardi akan bisa lebih intens lagi melakukan komunikasi kepada masyarakat, khususnya bagaimana masyarakatnya ini terkait dengan budaya, paham teknologi, paham pendidikan dan lain-lain. Jadi saya sepakat dengan tadi kata-kata bahwa kalau saya yang membuat malu, berarti saya juga membuat malu daerah ini. Betul. Kita sepakat bahwa siriku moto. Jadi saya sepakat sekali lagi bahwa mari kita sama-sama menjaga budaya kita, martabat kita, dan tetap berpegang teguh pada ajaran kita. Terima kasih Pak Ardi, sukses selalu. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.